Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru di Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan kegiatan presentasi video mengenai kerusakan lingkungan hidup beserta solusinya, yang dimana tugas ini merupakan tugas pada mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan di kelas 6L yang diampu oleh dosen Bapak Hari Naredi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kerusakan lingkungan merupakan suatu keadaan yang dimana alam dan lingkungan menjadi terganggu, sehingga mengakibatkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan lingkungan memiliki faktor penyebab, yang diantaranya ada dua faktor penyebab, yakni kerusakan lingkungan yang terjadi oleh peristiwa alam dan kerusakan lingkungan yang terjadi oleh ulah manusia atau kelalaian manusia. Berbagai macam kerusakan lingkungan yang terjadi, terutama di negeri tercinta, negeri Indonesia, yakni diantaranya yang pertama adalah banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa ketika aliran air keluar secara berlebihan dan merendam daratan. Peristiwa banjir juga sering terjadi di Indonesia. Setidaknya sebanyak 33 provinsi di Indonesia telah dilanda bencana banjir, yang dimana 5 provinsi di Indonesia merupakan langganan banjir. Di antaranya adalah DKI Jakarta, yang kedua adalah Jawa Timur, yang ketiga adalah Jawa Tengah, yang keempat adalah Jawa Barat, dan yang kelima adalah Aceh. Faktor penyebab adanya bencana banjir yang pertama adalah hujan secara terus-menerus, yang kedua adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang ketiga adalah sungai meluap, yang keempat adalah pembangunan proyek besar, yang kelima adalah jebolnya tanggul dan rusaknya pembatas air dari setiap daerah. Dampak dengan adanya banjir yang dapat dirasakan oleh masyarakat terutamanya, yang pertama adalah rusaknya fasilitas seperti sekolah, rumah, maupun fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah banyaknya orang luka, banyaknya orang meninggal. Dan yang ketiga adalah rusaknya penghubung jalan antar provinsi maupun kota. Dengan demikian, bencana banjir sangatlah besar dampaknya. Oleh karenanya, faktor-faktor penyebab ini harus cepat disadari oleh masyarakat, sehingga nantinya banjir dapat tidak terjadi kembali. Yang kedua adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi akibat suatu pergerakan batuan atau struktur tanah yang ada di dalam bumi. Faktor penyebab dari tanah longsor sendiri adalah erosi. Erosi merupakan suatu aliran air yang dapat merusak kaki lereng sehingga mengikis tanah, yang memicu terjadinya tanah longsor. Dampak yang terjadi karena adanya tanah longsor adalah, yang pertama adalah adanya korban jiwa. Yang kedua adalah rusaknya fasilitas atau infrastruktur yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah terhambatnya ekonomi karena adanya tanah longsor. Dan yang keempat adalah rusaknya struktur air yang ada di masyarakat. Dengan adanya tanah longsor ini, maka dapat dijabarkan bahwa tanah longsor merupakan suatu bencana dan peristiwa yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Peristiwa tanah longsor yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya sering terjadi di daerah-daerah seperti Banten, Sukabumi, maupun Bogor. Dengan demikian, dengan adanya peristiwa tanah longsor ini, masyarakat diimbau agar lebih hati-hati, agar tidak merasakan dampak yang lebih serius mengenai tanah longsor. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami merupakan suatu peristiwa yang dimana gelombang air laut keluar menuju daratan sehingga merusak pemukiman warga. Faktor penyebab tsunami ini ada dua macam, yakni yang pertama tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami yang disebabkan oleh gunung meletus. Tsunami sendiri memiliki dampak yang serius bagi masyarakat, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu adanya korban jiwa seperti korban hilang, korban meninggal, maupun korban luka-luka. Yang kedua adalah rusaknya infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas seperti tempat tinggal, sekolah, maupun fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga adalah terhambatnya ekonomi dan penurunan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, tsunami merupakan suatu bencana dan peristiwa alam yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat.
Tsunami terbesar yang ada di Indonesia pernah terjadi di Aceh dan di Palu. Dengan demikian, masyarakat harus lebih berhati-hati dengan adanya tsunami. Yang keempat, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan suatu peristiwa kebakaran permukaan yang dimana api telah menyeluruh masuk dan membakar seluruh elemen yang ada di dalam hutan. Faktor penyebab kebakaran hutan sangatlah beragam. Yang diantaranya yang pertama ada kemarau yang berkepanjangan. Kita tahu sendiri bahwasanya negara Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi. Yang kedua yakni sambaran petir. Kita tahu sendiri bahwasanya hujan yang terus-menerus terjadi dan tiada henti dapat menyebabkan petir yang menyambar. Petir yang menyambar ini dapat menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi. Yang ketiga yakni letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi sangatlah berdampak besar pada manusia. Larva dan lahar yang dikeluarkan dapat menyebar ke seluruh hutan. Terutama ini akan menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi. Yang keempat yakni penembangan hutan secara liar. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab akan menembak hutan dan tidak akan membaca prosedur-prosedur untuk menembak hutan. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran hutan yang berkepanjangan. Dan yang kelima yakni bukaan lahan. Seiring berjalannya waktu, kita tahu sendiri bahwasanya teknologi dan kehidupan semakin berkembang. Banyak manusia dan banyak proyek-proyek yang dibangun oleh manusia yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, terutama pembukaan lahan ini. Pembukaan lahan dapat menyebabkan kebakaran hutan yang berkepanjangan. Tidak adanya perizinan dan main asal bangun dapat menyebabkan kebakaran hutan yang akan terjadi pada hutan. Selanjutnya dampak yang dapat disebabkan karena kebakaran hutan. Yang pertama, rusaknya ekosistem yang ada di dalam hutan. Kita tahu sendiri bahwasanya elemen-elemen hutan sangatlah banyak seperti hewan maupun tumbuhan. Dengan adanya kebakaran hutan, maka mau tidak mau pasti akan adanya rusaknya ekosistem maupun kehidupan di dalam hutan. Selanjutnya yakni tumbangnya pohon-pohon besar. Kita tahu sendiri bahwasanya dengan adanya kebakaran hutan maka akan terbakarnya seluruh elemen yang ada di hutan. Pohon besar maupun pohon kecil akan terbakar, terutama pada pohon besar. Pohon besar akan tumbang dan terbakar dengan adanya kebakaran hutan. Selanjutnya yakni kesehatan akan terganggu. Kita tahu sendiri bahwasanya kebakaran hutan akan menghasilkan asap yang sangat berlebihan. Asap-asap dari kebakaran hutan sangat berdampak besar bagi manusia, terutama pada kesehatan. Dampak ini dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Terganggunya kesehatan karena asap-asap yang dikeluarkan oleh kebakaran hutan. Kita tahu sendiri bahwasanya kebakaran hutan sangatlah berdampak besar pada manusia. Kebakaran hutan yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang disebut dengan karhutala. Karhutala merupakan kepanjangan dari kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan suatu bencana besar, suatu peristiwa besar kebakaran hutan yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Oleh karenanya, agar tidak terjadinya kebakaran hutan, alangkah baiknya seluruh komponen kehidupan, terutama manusia, akan selalu menjaga hutan dengan baik. Dengan demikian, dengan adanya kerusakan-kerusakan lingkungan dan dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan seperti kerusakan lingkungan seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan maupun gunung meletus, maka perlu adanya penanggulangan dan solusi. Penanggulangan dan solusi ini berguna untuk agar tidak terjadi hal-hal yang lebih serius terhadap kerusakan lingkungan. Penanggulangan dan solusinya diantaranya yang pertama yaitu menerapkan prinsip 4R. Yang pertama yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai barang yang masih berguna. Selanjutnya yaitu recycle. Recycle yaitu mendaur ulang barang. Dan terakhir yaitu replant. Replant yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Selanjutnya penanggulangan yang kedua yaitu dengan dilakukannya reboisasi. Reboisasi merupakan cara penanaman hutan kembali. Kita tahu sendiri bahwasanya hutan merupakan paru-paru kehidupan. Maka untuk
mengurangi resiko yang terjadi atas kerusakan lingkungan, maka harus dilakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kita tahu sendiri bahwasanya sampah tidak hanya mengotori lingkungan saja, akan tetapi sampah bisa membuat aliran sungai jadi tersumbat dan memicu akan terjadinya banjir. Yang keempat yaitu dengan membuat terasering. Terasering merupakan cara untuk menanggulangi tanah yang miring yang berguna untuk mengurangi adanya erosi. Yang kelima, mencintai alam sepenuhnya. Kita tahu sendiri bahwasanya alam merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh sebabnya manusia harus menjaga alam yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, alam merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga alam sekitar dengan sepenuh hati. Demikian presentasi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.